warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Heni. Nah, sebelum kita melakukan coaching, saya akan mendiskusikan tentang bukti penilaian yang akan kita lakukan. Iya, silakan Bu Heni. Apakah coaching nanti yang kita lakukan sesuai bukti penilaian coach dan coaching? Amati apakah sudah sesuai dengan hal kita, apa kompetensi yang dimiliki coach. Person mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbeda, dan melakukan seperti prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Sekarang kompetensi apa yang dimiliki oleh coach selama proses coaching ini? Jadi terima kasih atas pertanyaannya Bunda Heni. Jadi adapun kompetensi yang dimiliki oleh seorang coach dalam melakukan praktek coaching yaitu harus presence, artinya kehadiran penuh. Nah, yang kedua harus mendengarkan aktif. Dalam arti kata apa yang disampaikan oleh coach sebagai coach kita harus mendengarkan. Dan yang ketiga, bagaimana coach itu memberikan pertanyaan yang berbeda. Itulah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach. Nah, selanjutnya kompetensi apa yang akan dikembangkan secara spesifik pada saat percakapan coaching? Oh iya, jadi kompetensi yang saya kembangkan secara spesifik pada saat percakapan coaching yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbeda. Nah, pertanyaan ketiga Bunda, indikator apa yang ingin dicapai pada saat coaching hari ini? Nah, adapun indikator yang ingin saya capai pada saat percakapan coaching nantinya, saya mengharapkan bagaimana coaching itu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan supaya coaching nantinya bisa mencarikan solusi sendiri apa yang menjadi permasalahannya, sehingga solusi itu bisa dia laksanakan semaksimal mungkin dan akhirnya mencapai tujuan apa yang diharapkan oleh coaching tersebut. Ya, begitu. Jadi setelah sesi ini Bunda, kita ada coaching ya Bunda? Iya, siap Bunda. Ya, kalau begitu selamat ya Bunda. Terima kasih Bunda Erni. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh Bu Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Gimana kabarnya hari ini Bu Anis? Alhamdulillah Bu, kabar baik saja. Ya, jadi seperti tadi Bu Anis sudah menelpon sama saya. Alhamdulillah hari ini saya punya waktu Bu Anis. Ya. Nah, kira-kira apa ya yang mau disampaikan Bu Anis? Iya nih Bu, saya mempunyai permasalahan terkait dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya Bu. Oh iya. Jadi begini Bu Anis, sebelum kita lanjut ya ke percakapan, nah apa tujuan yang kira-kira Ibu Anis mau capai hari ini selama percakapan kita? Iya, kalau dari saya Bu, saya menginginkan sebenarnya kemampuan teman itu atau rekan guru yang ada di sekolah mencapai kemampuan yang betul-betul maksimal terkait bagaimana sih seorang profesi guru mampu meningkatkan dirinya, di mana saat ini gerakan-gerakan pembelajaran tentang IT itu lebih meningkat. Jadi yang saya harapkan semua teman dapat mencapai kemampuannya secara maksimal maupun di bidang lain dan bidang IT. Jadi setelah tadi saya dengarkan keluh kesah ya Ibu Anis ini. Nah, kira-kira seperti bagaimana sih guru-gurunya Bu Anis di sekolah dalam arti kata masalah IT-nya ini? Jadi mungkin barangkali Bu Anis bisa bicarakan sedetail mungkin bagaimana sih masalah mereka di sekolah Bu Anis? Iya Bu, kalau menurut saya pribadi di sekolah saya itu bagaimana ya Bu? Beberapa teman itu sepertinya kurang mau meregulasi dirinya dalam pembelajaran terkait pengembangan profesionalisme guru, di mana dalam penggunaan IT itu mereka masih, kalau menurut saya sih, di bawah standar gitu. Contoh detailnya itu ketika dalam kelas, dalam penggunaan LCD itu saja Bu, mereka tidak mampu mengkonekkannya pada LCD sehingga bahwa media tersebut sudah tersedia namun penggunaannya tidak secara maksimal gitu. Oh iya, jadi artinya sudah ada fasilitas ya di sekolah Bunda, cuman guru-gurunya yang belum bisa memposisikan dalam arti kata
memanfaatkan Iya, ini. betul sekali. Jadi artinya dia tidak bisa menolong dirinya sendiri pada Iya. saat sesuatu itu kita mau pakai. Jadi sehingga memanggil lagi lah orang lain. Iya, betul sekali. Nah, setelah saya tadi dengarkan Bu Anis, nah selain misalnya pemanfaatan LCD, ada lagi tidak yang permasalahan yang bermasalah IT ini yang dihadapi oleh guru-guru Bu Anis di sana? Iya Bu, terkait bahwa kami adalah sekolah penggerak Bu, Iya, di betul. mana pembelajaran PMM itu seharusnya lebih intens. Iya. Ketika kita membuka PMM ada aksi nyata, beberapa teman saya lihat masih kurang paham bagaimana cara pembuatan aksi nyata. Iya. Di mana perlu kita ketahui bahwa pembuatan aksi nyata itu lebih banyak dilakukan pengeditan videonya pada Canva, Iya. sehingga beberapa teman saya lihat belum mampu, bahkan mungkin minim sekali pengenalannya terhadap aplikasi Canva tersebut. Jadi artinya yang menjadi kebutuhan guru sebenarnya sendiri dia tidak bisa menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya ya Bu. Iya, betul sekali. Nah baik Bu Anis, nah setelah tadi Ibu Guru Bunda Anis tadi sudah menyampaikan masalah-masalah yang ada di sekolahnya Bu Anis. Nah kira-kira Bu Anis punya tidak gagasan atau ide-ide yang mungkin bisa Ibu Anis terapkan sehingga mereka atau guru-guru teman-teman Ibu Anis di sekolah ini bisa dikatakan bisa memanfaatkan IT ini. Kalau dari saya ya Bu, ide-ide dari saya mungkin kami akan melakukan pelatihan-pelatihan yang melibatkan komunitas sekolah, di mana akan adanya tutor sebaya. Mungkin dari saya, walaupun masih perlu banyak belajar, tapi mungkin saya bisa sedikit membimbing teman untuk ke masalah IT tersebut. Wah bagus sekali Bu Anis ya ide-idenya Bu Anis, apalagi kita dalam satu tim sekolah kan harus berkolaborasi memang ya Bu Anis. Iya Bu. Begini Bu Anis, selain tadi menjadi tutor sebaya, masih ada tidak ide-ide atau gagasan yang mungkin Bu Anis bisa terapkan lagi di sekolah seperti itu Bu Anis? Kalau saya Bu, mungkin selain kami melakukan pembelajaran tutor sebaya tersebut, mungkin pembelajaran pada PMM itu lebih diperdalam Bu, karena terus terang untuk PMM itu banyak sumber ilmu yang bisa didapatkan oleh seorang guru untuk meningkatkan profesionalismenya sebagai guru, dan saya rasa tetap belajar bersama Bu, tetapi memang mempunyai waktu, misalnya Senin dan Kamis, setiap pekannya itu membesarkan perhatian untuk belajar PMM. Bagus sekali ya Bu Anis, setelah tadi mendengarkannya ide-ide Bu Anis, artinya tidak makan biaya lah Bu Anis, memanfaatkannya dalam arti kata Bu Anis yang bisa lah dikata sudah memiliki kemampuan meskipun tadi lah artinya masih ini, tetapi kan setidaknya dengan harapan bahwa Ibu Anis menyampaikan ke teman-teman juga bisa respect dalam arti kata kita belajar bersama-sama ya Ibu untuk memanfaatkan fasilitas itu. Nah yang kedua tadi pemanfaatan PMM kan ini memang bisa dikatakan bahwa ini kiblat kita sebagai guru ya Bu Anis ya. Iya. Nah setelah itu apa ya, ada tidak teman yang bisa Ibu Anis ajak kerjasama dalam hal penerapan ide-ide Bu Anis ini? Mungkin untuk saya meminta bantuan kepada salah satu rekan kami yang mungkin kami juga bersama-sama berada di sekolah penggerak Ibu, dan beliau juga saya rasa mempunyai kemampuan. Bu Anis mau menerapkan ide-ide Bu Anis ini? Insya Allah Bu, secepatnya setelah saya mengkoordinasikannya dengan Ibu Kepala Sekolah, saya berharap Ibu Kepala Sekolah menyetujui ide dari saya, dan insya Allah akan saya lakukan di hari Senin berikutnya, membicarakan hal tersebut, dan setelah beliau mengkonfirmasi dan menyetujui kegiatan tersebut, saya akan langsung mengaplikasikannya kepada teman-teman. Betul sekali Bu Anis. Nah kira-kira ada tidak teman yang bisa Ibu Anis ajak kerjasama dalam hal penerapan ide-ide Bu Anis ini? Meminta bantuan kepada salah satu rekan kami yang mungkin kami juga bersama-sama berada di sekolah penggerak Ibu, dan beliau juga saya rasa mempunyai kemampuan lebih. Saya akan meminta tolong untuk bekerja sama dengan pihak sekolah untuk melakukan aksi saya tersebut, dan saya rasa beliau juga welcome terhadap ide-ide yang saya buat tersebut. Luar biasa ya Bu Anis ide-idenya. Nah mungkin setelah kita berbincang-bincang hari ini, meskipun ya singkat Bu Anis, hanya beberapa
beberapa menit ini. Nah, kira-kira gimana perasaannya Bu Anis setelah percakapan hari ini? Alhamdulillah perasaan saya lumayan lega Ibu. Alhamdulillah. Saya sudah menemukan solusinya. Artinya apa yang saya anggap saat ini adalah kendala, sudah menemukan solusi. Semoga solusi tersebut diterima oleh rekan-rekan dan kompetensi mereka semakin meningkat. Insya Allah Bu Anis, artinya apapun ya kita bersama-sama berdoa Bu Anis. Yang pastinya harapan-harapan baik yang selalu tertanam dalam hati kita tidak mungkin, artinya kita berharap bahwa Allah akan selalu senantiasa bersama dengan kita demi kemajuan anak-anak bangsa. Nah, mungkin cukup hari ini Bu Anis, dalam arti kata selamat. Mudah-mudahan apa yang menjadi ide Bu Anis bisa diterapkan secepat mungkin Bu Anis. Iya, doakan saya juga Insya Allah Bu Anis, insya Allah. saya bisa mengimplementasikannya Insya Allah, untuk Bu melakukan Anis. tindakan-tindakan yang sudah saya sampaikan. Iya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Anis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah proses coachingnya antara Bu Lisa tadi dengan Ibu Anis, alhamdulillah seru ya Bu. Iya, betul, Bunda. Apa yang Bunda lakukan tadi dengan Bu Anis sesuai dengan coachingnya tadi, sesuai dengan alur percakapannya kita Bunda, dengan kompetensi yang dilakukan sudah tercapai Bunda. Alhamdulillah. Nah, namun di sesi ini Bunda ada lagi pertanyaan yang saya bisa sampaikan kepada Silakan Bunda. Bunda. Yang pertama Bunda, apa saja yang dilakukan sesuai dengan indikator ketercapaian di dalam coaching tadi Bunda? Iya. Jadi mohon izin saya jawab ya Bunda. Jadi yang saya lakukan tadi yang sesuai dengan indikator ketercapaian, setelah tadi praktek coachingnya sudah sesuai dengan alur ceritanya Bunda. Sudah ada pertanyaan tujuan, sudah ada unsur identifikasi, dan ada rencana aksi dan tanggung jawabnya Bunda. Seperti itu tadi. Nah, di samping itu pula bagaimana dengan alur cerita tersebut sehingga saya sebagai coach menggali pertanyaan ke coach, sehingga coachnya ini tadi bagaimana dia dalam permasalahannya dia menemukan ide-ide dan gagasannya sendiri untuk menyelesaikan permasalahannya. Seperti itu Bunda. Pertanyaan saya yang kedua Iya, Bunda, silakan Bu. kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan pada saat coaching tadi Bunda? Jadi kompetensi yang harus dikembangkan lagi Bunda setelah tadi adanya praktik coaching, mungkin saya harus lebih belajar lagi, lebih memahami lagi alur ceritanya, sehingga pada praktek-praktek coaching berikutnya bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan unsur-unsur kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach, dan begitu pula dengan prinsip-prinsip coaching Bunda, seperti itu. Alhamdulillah Bunda, coachingnya sudah terlaksana dengan baik, Alhamdulillah. sesuai dengan alur Tirta dan penuh rasa Bunda. Iya. Semoga kedepannya lebih baik lagi Bunda. Insya Allah Bunda Erni, sama-sama. Kita akhiri pertemuan ini Bunda. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.